Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Chandra Abdillah, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah kajian kebahasaan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah objek kajian fonetik. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi objek kajian fonetik, apakah Sobat Ujar masih ingat apa definisi dari bahasa? Bahasa adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan bantuan sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap manusia, seperti bibir, lidah, dan mulut. Ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita akan mendengar urutan bunyi dari bahasa. Urutan bunyi bahasa ini bisa dianalisis dan dibagi-bagi berdasarkan unit-unit tingkatannya, yang ditandai oleh berhentinya atau jeda dalam urutan bunyi tersebut. Bidang studi linguistik yang fokus pada analisis dan diskusi tentang urutan bunyi dalam bahasa disebut fonologi. Unit bunyi yang menjadi fokusnya adalah fonetik dan fonemik. Ketika berbicara tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan, tentu saja ada proses yang terlibat. Kita perlu memahami bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan peran organ-organ tertentu dalam proses ini. Jika kita perhatikan bunyi-bunyi dalam kata seperti bakwan, angsur, dan gelatik, kita akan menyadari bahwa mereka tidak identik. Perbedaan bunyi dalam deretan kata-kata ini menjadi salah satu fokus studi fonologi, terutama dalam cabang fonetik. Dalam bidang studi ini, fonetik berusaha untuk menggambarkan perbedaan bunyi-bunyi tersebut dan menjelaskan penyebabnya. Pembahasan kedua ini, kita akan lebih lanjut membahas terkait fonologi dan fonemik. Lalu, bagaimana definisi dari jenis-jenis fonetik? Nah, penasaran kan definisi dan jenis-jenis dari fonetik? Ikuti terus Sasmita Jaya TV ya. Berdasarkan materi yang akan kita bahas kali ini, maka perlu kita ketahui konsep dari fonologi terlebih dahulu. Setelah itu, perlu mengetahui juga definisi fonetik dan juga jenis-jenis fonetik. Kita bahas yang pertama, yaitu definisi fonologi. Fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Namun, bunyi yang dimaksud dalam fonologi adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang juga disebut sebagai organ artikulatoris. Contoh alat ucap ini meliputi bibir, gigi, lidah, rongga hidung, dan sebagainya. Sebagai contoh, bunyi orang yang mendengkur bukanlah bunyi bahasa karena tidak dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, bunyi seperti A, I, B adalah bunyi bahasa karena dihasilkan oleh alat ucap manusia. Misalnya, bunyi A dihasilkan oleh penurunan lidah bagian bawah, bunyi I dihasilkan oleh pengangkatan lidah bagian depan, dan bunyi B dihasilkan oleh penutupan kedua bibir. Dengan pemahaman ini, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan cara mereka dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi adalah cabang linguistik yang memeriksa sistem bunyi dalam suatu bahasa. Secara sempit, fonologi sebagai subdisiplin ilmu bahasa memfokuskan perhatian pada fungsi bunyi dalam bahasa.
Ini berarti fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa baik dalam konteks ujaran maupun sebagai entitas linguistik pada umumnya. Selain mengkaji fungsi, perilaku, dan pengaturan bunyi sebagai unsur linguistik, fonologi juga menyelidiki bunyi sebagai fenomena dalam konteks fisiologis, anatomis, psikologis, dan neurologis manusia yang menghasilkan bunyi-bunyi tersebut. Dalam bidang linguistik ini terdapat subdisiplin yang disebut fonetik, yang secara lebih khusus mempelajari alat ucap manusia. Sobat Ujar, Musli juga menambahkan bahwa fonologi dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, fonetik dan fonemik. Fonetik memandang bunyi bahasa sebagai media komunikasi semata, sedangkan fonemik memahami bunyi-bunyi bahasa sebagai bagian integral dari sistem bahasa. Dalam pandangan fonemik, bunyi-bunyi bahasa adalah unsur bahasa terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna. Selain itu, Clark dan Yalop juga menyebutkan bahwa fonetik adalah ilmu tentang ujaran yang lebih berfokus dan identifikasi pada pengelompokan bunyi-bunyi individu. Sementara fonologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada organisasi ujaran, termasuk sistem dan pola bunyi dalam bahasa tertentu. Nah, Sobat Ujar, pengertian fonologi dapat memiliki dua makna yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya. Istilah fonologi dalam arti luas mencakup dua aspek utama, yaitu fonetik dan fonemik. Ini berarti bahwa dalam pengertian fonologi yang luas, kajian tidak hanya melibatkan organisasi bunyi dalam sistem dan pola bunyi atau fonem, tetapi juga melibatkan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan, termasuk organ-organ ucapnya. Di sisi lain, dalam pengertian fonologi yang sempit, fonologi hanya memusatkan perhatian pada aspek fonemik, yaitu pengorganisasian bunyi-bunyi dalam sistem bahasa dan peran bunyi dalam membedakan makna. Pendekatan yang lebih modern menganggap fonetik sebagai bagian integral dari fonologi. Dalam pandangan ini, fonologi mencakup baik fonetik atau kajian bunyi-bunyi bahasa dari sudut pandang fisik dan akuistik, maupun fonemik, yaitu kajian tentang sistem dan pola bunyi dalam bahasa. Jadi, kesimpulannya, dalam konteks yang lebih modern, fonologi mencakup dua aspek utama, yaitu fonetik dan juga fonemik, karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pemahaman tentang bunyi dalam bahasa. Sobat Ujar, dalam fonetik, bunyi bahasa dipandang sebagai media bahasa semata yang melibatkan studi tentang karakteristik fisik dan akustik bunyi-bunyi tersebut. Fonetik berfokus pada bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan, termasuk peran organ-organ ucap manusia dalam proses tersebut. Di sisi lain, dalam fonemik, bunyi-bunyi bahasa dilihat sebagai bagian dari sistem bahasa yang lebih besar. Fonemik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi ini dikelompokkan ke dalam unit-unit yang memiliki peran dalam membedakan makna kata. Dalam fonemik, bunyi yang berbeda dapat mempengaruhi makna kata, sehingga studinya berfokus pada sistem dan pola bunyi dalam bahasa. Kemudian, ada perbedaan dalam pengertian fonologi itu sendiri. Dalam arti luas, fonologi mencakup baik fonetik maupun fonemik. Ini berarti fonologi tidak hanya memeriksa organisasi bunyi-bunyi dalam sistem bahasa, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan secara fisik dan akustik, termasuk peran organ-organ ucap. Dalam arti sempit, fonologi hanya fokus pada fonemik, yaitu kajian tentang sistem dan pola bunyi dalam bahasa, dan tidak memasukkan aspek fonetik. Dalam konteks yang lebih modern,
Fonologi sering dilihat sebagai disiplin yang mencakup keduanya karena keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam memahami bunyi dalam bahasa. Sobat Ujar, kedua, kita akan membahas terkait definisi fonetik. Jadi fonetik adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi dalam bahasa tanpa mempertimbangkan peran bunyi tersebut dalam membedakan makna dalam suatu bahasa, atau bunyi ujaran huruf yang memiliki makna yang sama. Singkatnya, fonetik adalah ilmu yang menginvestigasi dan berusaha untuk merumuskan secara sistematis tentang karakteristik bunyi dalam bahasa. Fonetik, menurut ahlinya yaitu Mas Nur Muslih dalam bukunya Fonologi Bahasa Indonesia tahun 2008, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi dalam bahasa saat berbicara. Ini juga mencakup analisis gelombang suara yang dihasilkan oleh bunyi bahasa dan bagaimana telinga manusia menerima bunyi-bunyi bahasa ini untuk kemudian dianalisis oleh otak manusia. Sobat Ujar, ketiga, kita akan membahas yaitu jenis-jenis dari fonetik. Terdapat 4 jenis fonetik yang nantinya akan kita pelajari, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditif, dan fonetik kombinatoris. Berikut penjelasan singkat terkait masing-masing jenis fonetik tersebut. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu cabang fonetik yang mengkaji bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi dalam bahasa, termasuk mekanisme organ bicara seperti lidah, langit-langit, dan gigi yang digunakan saat menghasilkan bunyi ujaran. Misalnya, untuk menghasilkan bunyi P dalam bahasa Perancis, kedua bibir harus disatukan. Udara ditiupkan dari paru-paru, bibir dibuka untuk menghasilkan bunyi. Cabang ini juga mencakup pergerakan organ bicara dan perubahan posisi selama berbicara. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jenis artikulator aktif meliputi faring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Artikulator pasif meliputi laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, dan bibir atas. Jenis yang kedua yaitu fonetik akustik. Jenis fonetik ini mempelajari karakteristik bunyi bahasa seperti frekuensi dan intensitas bunyi. Sebagai contoh, bunyi S dalam bahasa Perancis memiliki frekuensi yang berbeda dengan bunyi C. Dengan bantuan alat-alat seperti oskilograf dan spektograf, fonetik akustik memungkinkan analisis ujaran dan merekam gelombang bunyi untuk analisis lebih lanjut. Nah, fonetik akustik menggunakan elemen karakteristik untuk mengukur dan menggambarkan gelombang suara. Pada representasi gelombang suara, intensitas suara tercermin dalam area yang lebih gelap dan terlihat dalam bentuk spektrogram. Tingkat kegelapan mencerminkan tingkat energi yang berkorelasi dengan frekuensi suara yang dihasilkan. Pada aspek frikatif, fonetik akustik menunjukkan karakteristik frekuensi tinggi, terutama karena adanya suara desis yang menyebabkan udara dipaksa melalui saluran yang sempit. Terkait dengan hal tersebut, fonetik akustik memiliki 4 komponen, yakni yang pertama, frekuensi. Frekuensi merujuk pada jumlah siklus getaran suara per detik dan diukur dalam hertz. Frekuensi tinggi terkait dengan suara tinggi seperti vokal I dalam kata si
Sedangkan frekuensi rendah terkait dengan suara rendah seperti vokal A dalam kata sapa. Yang kedua, Forman. Forman adalah puncak-puncak resonansi dalam spektrum suara yang dihasilkan oleh saluran vokal manusia. Setiap vokal memiliki forman-forman khas yang membantu membedakan satu vokal dari yang lain. Analisis forman membantu memahami karakteristik akustik vokal. Yang ketiga, yaitu durasi. Durasi mengacu pada panjang waktu dari suara tertentu, terutama konsonan dan vokal. Perbedaan durasi dapat mempengaruhi makna dalam beberapa bahasa dan dialek. Misalnya, dalam beberapa bahasa, perbedaan durasi konsonan dapat menghasilkan perbedaan antara kata-kata. Yang keempat adalah intensitas. Intensitas adalah ukuran energi suara dan diukur dalam desibel. Intensitas yang tinggi terkait dengan suara yang terdengar keras, sedangkan intensitas yang rendah terkait dengan suara yang terdengar lembut. Intensitas memberikan informasi tentang kekuatan atau volume suara. Komponen-komponen ini bekerja bersama-sama untuk membentuk karakteristik akustik dari suara bahasa. Analisis fonetik akustik membantu dalam memahami beberapa suara yang dihasilkan, direpresentasikan dalam bentuk gelombang suara, dan diinterpretasikan oleh pendengar. Ini adalah area penting dalam studi fonetik yang melibatkan aspek akustik dari bahasa. Jenis dari fonetik yang ketiga adalah fonetik auditif. Jenis ini mengkaji bagaimana telinga manusia menerima dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran. Hal ini mencakup batas kepekaan pendengaran, perbedaan sensitivitas antar individu, dan pengaruh pengalaman individu dalam mendengarkan bunyi. Fonetik auditif adalah cabang dari ilmu fonetik yang berkaitan dengan studi tentang cara manusia mendengar dan memproses suara secara auditoris. Fonetik auditif memfokuskan perhatiannya pada mekanisme pendengaran manusia, persepsi suara, dan dampaknya terhadap pemahaman dan produksi bahasa. Sobat Ujar, berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai informasi awal mengenai fonetik auditif. Yang pertama, terkait proses pendengaran manusia. Manusia mendengar melalui suatu proses yang kompleks yang melibatkan telinga dan juga otak. Suara tersebut ditangkap oleh telinga luar, diarahkan ke telinga tengah, dan kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh koklea di dalam telinga dalam. Yang ketiga, sinyal listrik tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sebagai suara yang dapat dipahami. Selanjutnya, ada yang namanya frekuensi dan juga amplitudo. Pendengaran manusia dapat membedakan antara berbagai frekuensi suara yang diukur dalam satuan hertz. Amplitudo suara mempengaruhi tingkat kekerasan atau intensitas suara yang kita dengar. Selanjutnya ada yang namanya persepsi nada. Manusia dapat mengidentifikasi berbagai nada melalui perbedaan frekuensi suara. Persepsi nada ini berperan penting dalam pemahaman musik dan juga bahasa. Selanjutnya ada pemrosesan auditoris di otak. Otak memiliki peran kritis dalam memproses informasi auditoris. Proses pemrosesan ini memungkinkan kita untuk memahami arti dari suara, membedakan antara berbagai suara, dan juga merespon secara tepat. Ada juga istilah terkait gangguan pendengaran. Fonetik auditif juga mencakup studi tentang gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat berkisar dari kehilangan pendengaran ringan hingga tuli total, dan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam diagnosis dan juga penanganannya. Istilah selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi salah satunya adalah teknologi modern
seperti audiometer dan perangkat bantu dengar telah membantu dalam mendiagnosis dan menangani gangguan pendengaran. Ada juga implan koklea, yaitu teknologi lanjutan yang membantu mereka dalam menangani kerusakan pendengaran berat. Sobat Ujar, ada juga yang namanya peran fonetik auditif dalam pemahaman bahasa. Pemahaman fonetik auditif memiliki dampak besar pada kemampuan seseorang dalam memahami dan memproduksi suara bahasa. Studi dalam bidang ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kita belajar dan menggunakan bahasa. Penting untuk diingat bahwa fonetik auditif bersifat multidisipliner, melibatkan pengetahuan dari bidang-bidang seperti ilmu syaraf, psikologi, teknologi, audiologi. Studi dalam fonetik auditif juga dapat membantu merancang intervensi yang lebih baik bagi individu dengan gangguan pendengaran. Baik Sobat Ujar, jenis dari fonetik yang keempat adalah fonetik kombinatoris. Dalam ujaran, bunyi jarang diucapkan sendiri, melainkan dalam rangkaian bunyi lain. Fonetik kombinatoris mempelajari bagaimana bunyi mengalami perubahan dalam rangkaian ujaran. Sebagai contoh, beberapa konsonan dapat mengubah posisi titik artikulasi jika diikuti oleh vokal tertentu. Hal ini merupakan bidang dari fonetik yang berkaitan dengan perubahan bunyi dalam konteks ujaran. Untuk memperjelas terkait fonetik kombinatoris tersebut, berikut disajikan beberapa contoh. Contoh fonem kombinatoris. Fonetik kombinatoris dalam konteks ini dapat merujuk pada cara fonem-fonem dikombinasikan untuk membentuk kata-kata. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, kata cat atau kucing terbentuk dari fonem K, E, T. Yang kedua, contoh morfem kombinatoris. Jika kita merujuk pada kombinasi morfem untuk membentuk kata, kita dapat mengambil contoh dari bahasa Indonesia. Misalnya, kata bermain terbentuk dari morfem dasar yaitu main, yang ditambahkan dengan morfem awalan ber. Ketiga, contoh kombinasi vokal dan konsonan. Dalam kata-kata atau suku kata, kombinasi vokal dan konsonan seringkali menentukan pengucapan dan makna. Sebagai contoh, dalam kata rumah, kombinasi konsonan R dan vokal U membentuk suara yang menghasilkan kata tersebut. Yang keempat, contoh kombinasi bunyi panjang dan pendek. Dalam beberapa bahasa, terdapat perbedaan antara bunyi panjang dan pendek yang dapat mempengaruhi arti kata. Contohnya, dalam bahasa Jepang, di mana panjangnya vokal dapat menentukan makna kata. Keempat jenis fonetik ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dan mereka membantu kita memahami lebih baik bagaimana bahasa dan bunyi-bunyi dalam bahasa dihasilkan, diterima, dan juga dianalisis. Fonetik sebagai bagian integral dari fonologi berkonsentrasi pada analisis bunyi-bunyi bahasa dengan cara berikut. Yang pertama, menyelidiki setiap bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap manusia. Kedua, memahami proses terbentuknya bunyi-bunyi bahasa tersebut. Yang ketiga, mengklasifikasikan bunyi-bunyi tersebut ke dalam kategori bunyi vokal atau vokoid, konsonan, dan bunyi prosodi atau termasuk jeda, irama, dan juga intonasi. Selanjutnya, juga mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa ini dalam bentuk fonetis melalui pencatatan audio yang kemudian diubah menjadi bentuk tertulis. Keempat jenis fonetik ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, dan mereka membantu kita memahami lebih baik bagaimana bahasa dan bunyi-bunyi dalam bahasa dihasilkan, diterima, dan dianalisis.
Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa 1. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan cara mereka dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, fonetik adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi dalam bahasa tanpa mempertimbangkan peran bunyi tersebut dalam membedakan makna dalam suatu bahasa atau bunyi ujaran huruf yang memiliki makna yang sama. Ketiga, terdapat 4 jenis fonetik yang dapat dipelajari, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditif, dan fonetik kombinatoris. Sobat Ujar, demikianlah materi episode kedua kajian kebahasaan. Sekian materi dari saya Chandra Abdillah undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar. Mak, saya udah lulus, Mak. Saya pengen kuliah, Mak. Kuliah di mana? Kuliah kan mahal, Dek. Anak-anak ayo masuk. Dan mau lanjut kuliah di mana ya dengan biaya yang terjangkau? Mau kuliah dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap? Udah, tenang aja, jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Universitas Pamulang. Ya, betul sekali. Universitas Pamulang solusinya. Bebas uang gedung dan uang semester bisa dicicil. Harga terjangkau, fasilitas terbaik. Selamat datang di Universitas Pamulang. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki visi pada tahun 2025, yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan dilandasi oleh nilai-nilai humanis dan religius. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Kunjungi Sekretariat PMB Unpam atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id.